Kayak Wah, bakal jadi mid laner sih harusnya. Selena Drian, Kiboy pakai Ruby. Sampingnya itu Boots pakai seorang Pakuito, cewek pakai Takoyaki Bane. Gimana menurut Profesor? Ya, aku setuju juga karena menengok dari potensi yang sudah dihadirkan dari Alter Ego Esports, mereka membawa Bane di sini jadi unik banget. Dan kalau seandainya Ruby dijadikan roamer pun aku setuju karena untuk nge-decoy atau nge-deny sedikit pergerakan dari jauh head dari Hayabusa ini bisa banget, dan bahkan menangkap Farsha bukanlah hal yang mustahil. Tapi satu hero lagi kayaknya hero yang cukup range, dan enggak, ternyata mereka mau nabrak Lagi dan balik. Lagi dan lagi mereka dari Alter Ego Esports nggak mau kalau seandainya main ke depan. Oke, daripada diyakinkan ke depannya, yang pasti dia sudah bertahan supaya di masa depan akan bersama-sama lebih bahagia. Untuk kali ini Drian yang bahkan menggunakan satu buah Pakuito dan Wah, bahkan ini Kiboy dia. roamer dengan Selenanya. Bahkan memberikan satu buah vision dengan trap yang bisa membuat para pemain dari tim Onyx Esports lebih leluasa, Pak Pulung. Yap, lihat aja udah ada serangan yang langsung dilakukan. Rasinya memberanikan diri, seorang diri masuk ke dalam 3 player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Memang ada sedikit waktu tadi yang berhasil dibuang oleh Rasinya. Walaupun untuk sekarang pemain dari Onyx berhasil menjaga lagi ke arah Suns yang menggunakan Roger G. Alright, bener banget. Tapi kali ini lihat, itu Warner bakal coba diambil ejector, keluarga mendengar suara Suns. Langsung coba dipasang begitu saja. Ada Pai di depan sana, tapi lihat Ruby berhasil menyelamatkan hari dari seorang Suns dan bahkan Rian. Pakuitonya masuk level 2. Lihat dengan chip yang dilakukan membuat Rasi harus mundur. Sakit penjol robotnya, Pak Pulung. Baru semenit, Onyx Esports Alter Ego, sabar, santai, sabar. Udah 4 lawan 4 loh dia, mereka Gila. barusan di situ, Be. Dan ini ingat banget nih, harusnya Ranger emat kan jadinya. Ranger emas kan inget gimana pertandingan waktu kita ngereng ketemu sama Farsha dan aku ngepick Khalid di mid lane itu berguna banget loh Pak Pulung. Jadi makanya fighter di mid lane sekarang as long as dia nge-clear minionnya cepat, available banget untuk digunakan sebagai mid laner. Yes, bener banget. Catat, Itu terbukti. analis catat. Itu terbukti dan saya sudah buktikan sendiri sebelum kita berbicara di Lane of Dawn. Kita sudah buktikan sendiri di Lane of Dawn dengan kehilangan bintang is okay asal kita mendapatkan ilmu. Sedangkan itu Turtle menuju ke detik yang ke-7. Bakal udah set up dari para pemain dari tim Alter Ego Esports. Dan lihat Bang Rafli dengan Bang Barats bagus Bang. Bang Barats bagus Bang. Sudah standby di arah top lane untuk membuka vision dan bahkan Boots kali ini masih 1-by-1 situation dengan Pai di arah top lane dan bahkan seorang Suns yang mudah mencolek turtle-nya terlebih dahulu karena melihat ada Rasi dan Nino di arah bottom lane, Pak Pulung. Oke, ini dia turtle-nya pun udah mulai digaruk-garuk tapi malah diusir mundur dengan Pai yang maju ke bagian depan. Coba lihat lidahnya udah siap untuk langsung menjilat-jilat ke arah siapapun yang ada di depan sana. Detas welcome-nya gagal untuk mendapatkan siapapun dan sekarang pertempurannya kembali pecah. Udah ada satu Lycan Force tadi yang berhasil untuk mendapatkan satu play dan menjelang Alter Ego pada pertempuran kembali pecah di bagian depan sana, di mana di bagian belakang udah ada lagi Federalized Strike yang begitu mengerikan memberikan damage ke arah walaupun Onyx Esports tidak ada yang tumbang playernya, Ji. Oh my god, I'm offended yang luar biasa dilakukan oleh seorang cewek dan kali cewek atau Boots karena tadi habis dipakai cewek tapi ternyata di sini Boots lagi-lagi meng-outplay. I'm offended yang luar biasa bagus dan bahkan Nino tersangkut ke sebuah kabel sutet di depan sana dan para pemain dari tim Alter Ego Esports Ahmad coba untuk melakukan satu pick off terhadap seorang cewek. Ahmad coba untuk mengkete begitu saja. Ini adalah hero yang membuat Ahmad berada di grand final dari MPL season yang ke-6. Dan bahkan cewek kali ini harus lebih berhati-hati dan melakukan rotasi. Lihat Ahmad lelenya terkena burung tapi kali ini memang lele makanan dari burung. Dan di sisi lain ada Nino coba mengganggu pergerakan dari arah mid lane tim Alter Ego Esports. Lihat baku hantam antara Onyx Esports dan juga Alter Ego di arah bottom lane. Bakal lihat itu dia ternyata ikan paus yang mengganggu pergerakan dari technical issue kali ini. Dan mencoba dilempar begitu saja. Ada Selboy dan Medical Boy dan dapetin satu poin tambahan dari Takoyaki di arah bottom lane. Di sini 40. Oke, dan turtle-nya pun akankah menjadi sebuah perebutan di antara kedua tim ini karena kalau kita lihat pemain dari Alter Ego sangat-sangat jauh sekali. Mereka ingin mungkin berfokus untuk bisa mendapatkan satu shield turret ataupun sampai dengan turretnya yang ada di bottom lane tapi masih belum berhasil sejauh ini, Ji. Yes, bener banget. Suns mencoba untuk dapetin semua jungle dari tim Alter Ego Esports. Bahkan Rasi di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Rian. Sally Boy sudah level 6. Sally Boy kali ini tertinggal satu level oleh seorang Suns karena Suns ngambilin semua jungle sedangkan Sally Boy masih coba untuk objektif dapetin satu buah point kill kali ini 40.
Oke, Rasinya pun masih mencari informasi, melihat dulu siapa yang ada dan ingin mendekat ke arah pertahanan ataupun ke arah rekan-rekannya. Ada Kiboy setelah mengecek sebuah rerumputan dengan Abyssal Arrow, dia pun bertahan di situ, dia pun akan menanamkan dirinya terlebih dahulu. Santai sementara Kiboy dan juga cewek ada dua orang di bagian bawah ini langsung mendapatkan ke arah Ninonya. Nino masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa mempertahankan satu setar yang malah ditampilkan sama Force dan juga udah ada ejector tadi mana untuk Banenya kali ini nggak kuat lagi. Kukira kau sendiri, ternyata temanmu bersembunyi. Oke, tapi ternyata di sini Rasinya hampir saja coba di pick off seorang Kiboy. Kiboy kali ini lelenya udah lumayan cukup mengerikan harusnya. Para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka udah lumayan ketar-ketir, tapi lihat Pak Vito dan seorang Rian mencoba dengan knockout strike keluar ke ejector ke arah belakang. Amat Iskami dan bahkan pedal strike masih bisa dihindari oleh seorang Rian dengan satu buah flicker. Sally Boy, The Miracle Boy hampir saja terhentikan pergerakannya dan Lele mengagetkan seorang Rasi sampai robotnya muter balik langsung gigir. Cekit 40. Iya, sampai dengan kayak begitu ya. Oke, Suns-nya pun sejauh ini dengan 101 masih welcome udah level 9, tapi kita lihat Sally Boy tertinggal satu level sejauh ini, Prof. Iya, dan aku bisa bilang bahwa kalau misalkan menengok dari game kali ini ya, hanya perbedaan 1000 gol, gamenya cukup kerat, tapi Suns dan juga Celi Boy, kalau satu aja tumbang di setup turtle, timingnya buruk, ini menurut aku bakal jadi kerugian untuk satu tim. Wow, kalau jadi ngomongin Celi Boy langsung hilang begitu saja Ranger Mas. Oke, solo kill yang dilakukan di arah jungle itu adalah sebuah poin yang cukup penting. Dan bahkan lihat, Ahmad kali ini nggak di follow up oleh seorang Kiboy karena dia tahu masih banyak para pemain dari tim Alter Ego di depan sana. Bahkan Nino mencoba untuk mendefense. Kali ini dari Kiboy gak bisa bertahan dan Nino Objective Gaming gak peduli apapun yang terjadi. Nino bakal fokus menuju ke arah turret dan satu buah hadiah untuk seorang Sally Boy agar tidak marah-marah, yaitu turret di arah bottom lane kali ini 40. Iya, entah bagaimana ceritanya pun tadi mendadak Pakito bisa memberikan tumbukannya ke arah perut dari Ninja Hayabusa dan dia pun harus meregang nyawa, harus balik lagi menuju ke base-nya menunggu hasil respawnnya. Di atas, Pai dan juga Parsha mereka sudah bersatu, Ahmadnya bersembunyi di bawah, Electrovine Blow dikeluarkan, ada 3 orang sekaligus. Ini dia waktunya, akankah kita melokal kata-kata di mana? Kau akankah bisa selamat? Ternyata tidak dan berhasil rupanya diamankan oleh Sansa. Begitu pula apa yang terjadi di bagian atas sana, Ji. Oke, ternyata di sana turret dimakan 4 untuk 4 kali ini dari segi poin, tapi turretnya dari Onyx Esports belum mendapatkan apapun sedikit pun dan bahkan Alter Ego dengan objektif game yang mereka lakukan 2 diamankan. Human Transfer, ejector gak berhasil, Rasi seorang diri mencoba di cover dan Lelenya hampir saja kena. Kalau Lele kena tapi Sally Boy dan berikan point, what happened? Sayang sekali kali ini Rian dengan knockout strike hampir saja menunggu antara Sally Boy dengan hook kiri, hook kanan, jab strike dan bahkan Sally Boy harus pulang menuju ke arah base-nya. Tapi ternyata di sana di arah top lane hampir saja ditumbangin. Ahmad dengan satu buah Fender S-Track mengcover di arah mid lane, membuat perimeter dan Onyx Esports gak ada yang berani masuk. Sang landang gak berani mendekat karena ada burung yang menjaga di posisi mid lane, Pak Bulung. Yap, itu perimeter gede banget sih. Tapi Electrovine Blow dikeluarkan, wave minion pasti akan segera habis. Sementara Boots-nya akan langsung mengeluarkan Emo Feather karena sekarang terlihat udah ada lagi Unstoppable Force-nya langsung menabrak ke arah Roger-nya. Sementara untuk kali ini kita lihat aja Sarasi masih bisa bertahan, masih bisa selamat. Tapi Nino sedikit lagi MP tersisa ditembak dengan open fire yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports. Udah ada lagi kan Hiu yang langsung keluar dari dalam tanah, menabrak langsung ke arah pemain dari Alter Ego Esports. Profesor silakan. Ya, ini fight yang terjadi berkali-kali, bahkan trade kill-nya kadang mungkin 1-0, 1-1, tapi balik lagi semua keuntungan objektif ini bakal cepat sekali untuk diamankan dari Alter Ego Esports. Makanya menurut aku fight yang terjadi mereka harus benar-benar memaksimalkan potensi dari hero. Kalau mau fight 5, komit, jadi jangan ragu-ragu Ranger Mas. Oke, tapi lihat aku berhasil diamankan oleh seorang Pak Vito. Dia berada di garis tepat. Spy bahkan ditumbangin begitu saja. Lihat dengan satu buah pasif yang dikeluarkan oleh seorang Chambers ditumbangkan dan ternyata 2 hilang, ditukar 1. Killing spree didapatkan. Knockout strike dikeluarkan oleh seorang Rian membuat Dino kabur. Terbirit-birit, kabur. Lari ada Rian. Kali ini Nino harus berada di arah rumput. Gak bisa one by one, gak bisa head to head karena Pak Vito cukup menyeramkan untuk seorang Nino kali ini, Profesor.
Yes, dan bahkan itu dia overcommit yang percaya diri banget dari Onyx karena mereka lagi menang kondisinya dan tercuri dari turtle-nya, makanya mereka berani untuk all out. Kayak tadi, kalau emang mau 5-man fight, ya udah 5-man fight. Jadi makanya El Nino dipaksa untuk turun dari bagian top lane ke bagian mid, tapi itu udah terlalu terlambat dan bahkan satu Alecto final blow-nya aja untuk escape, bukan untuk offensive, Mas. Yes, benar banget. Itu tandanya udah sedikit setelah dan itemnya. Silakan Profesor. Iya, Holy Crystal OTW sih dari Ahmad. Tapi apakah itu bakal jadi jawaban? Karena Ahmad belum tumbang sama sekali. Namun untuk menangkap Drian-nya ini loh yang bakal jadi PR. Karena dia bakal OTW Immortality. Dan dia punya Hunter Strike. Jadi dia punya dealt damage yang cukup tinggi. Dan Windtalker serta War Axe merupakan item yang bagus banget buat Suns untuk team fight-nya kali ini. Lanjut, Mas. Yes, benar banget. Dan bahkan kali ini kita lihat coba dipasang begitu saja. Shot didapatkan dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego mencoba dengan shadow kill-nya di depan sana. Keyboy masih coba untuk bertahan dari top final ball. 8 kill didapatkan, lalu Keyboy triple kill. Dan Sansnya mengambil, mencoba kabur dari seorang Keyboy. Celiboy mencoba untuk mengejar ke arah belakang, tapi Celiboy terlalu ofensif, dia akan shadow kill. Jangan sampai berbahaya dan lihat toh counter dari seorang Drian. Flicker komit terlentara Celiboy dari Keyboy. Dan Nino pun gak bisa. Nino harus pulang. Preman Lane of Dawn mengamuk. Bang kotak kali ini jedang-jedung dan Lele kena karena seorang Pai hanya bisa untuk eliminir saja di arah mid lane. Benar-benar preman Land of Dawn untuk seorang Drian kali ini, Profesor dan juga Papulu. Ini gimana ya, ngeri banget. Damage dari cewek pun udah ampun-ampunan banget. Dimana tadi sekali dilepehin begitu aja. Damage-nya ke arah Benedetta itu berasa banget, Pak. Menyisakan 1/4 darah lagi. Tapi Razi mulai lagi ditumbukin. Udah ada beberapa penyok di dalam tubuh dari robot tersebut. Untungnya masih dengan ejector dia berhasil kabur dan lari dari area konflik tersebut, Profesor. Ya dan bahkan aku melihat bagaimana konflik yang Papulung sebutkan tadi ini seolah tidak ada henti-hentinya lagi. Seolah kita dibawa ke game yang pertama tadi. Fight, dan fight. Itulah yang terus-terusan dilakukan oleh kedua belah tim. Karena mereka benar-benar ngotot untuk memenangkan game yang ketiga kali ini, Papulung. Oke, ini dia. Ada pistol roll lagi yang dilemparkan, hampir aja Barasnya terkena, cuman dia masih bisa menggocek. Udah ada Bane dan juga Roger yang mungkin jalan bersamaan untuk membuat diri mereka jauh lebih aman lagi. Lordnya udah mulai ditembak dengan open fire yang dimiliki oleh Roger. Ada satu Little Wanderer yang digaruk-garuk guna untuk menambah dulu movement speednya dan juga open mapnya nih sih. Yes, benar banget, dicolek lagi dan lagi untuk udah tahu keberadaan posisi, tapi Drian lihat bakal coba diamankan. Shadow kill tadi keluarkan, ternyata tidak. Kali ini Celiboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Celiboy sadar akan seorang Drian yang masih memiliki sebuah pasif. Clear minion cukup cepat Drian, maka lihat 2 versus 1 menuju ke arah belakang. Masih ada satu pasif yang diberikan, tapi Drian bakal di down di arah bottom lane. Execute bahkan harus dikeluarkan bersama dengan satu buah retribution, Papulu. 2 player dari Onyx pun udah tumbang. Ini adalah momentum terbaik mereka untuk bisa melanjutkan lagi inisiatnya. Ejectornya berhasil untuk melemparkan langsung Roger masuk ke dalam kerumunan pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Sempat terjadi pertempuran di bagian tengah, sedikit lagi epic dari Keyboy. Keyboy-nya pun berhasil langsung didapatkan, sementara Sansnya langsung mengejar. Enggak, ternyata paling kanan, tidak ingin maju lagi karena sudah sangat berbahaya. Di mana ada 5 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports tepat berada di depan dari mukanya. Oke, apakah kali ini Sans dan juga cewek akan win together, lose together, stay together? Oh, ternyata tidak. Aku kira bakal komit ke arah Lordnya. Karena gue gak tahu kenapa. Gue kalau melihat adanya satu buah Bane itu dengan sebuah... Masalahnya sepertinya sudah siap untuk dihadapi. Dan ini dia, lanjut aja Ji. Oke, maka kita langsung menuju ke arah Lane of Dawn kembali. Lord bergerak dengan bebas di arah top lane dari tim Alter Ego Esports. Mereka langsung menuju ke arah inhibitor tanpa ada turret satupun yang membatasi. Sedangkan Sans mencoba melakukan kirim minion, tidak boleh terlalu jauh. Sans bakal bisa dikomit, Sans dilempar. Ini tandanya endgame untuk tim Onyx Esports. Dan Alter Ego akankah mereka masih memantapkan diri. Inhibitor coba untuk digerakkan di arah top lane, didorong secara bersamaan. Cewek juga sedikit demi sedikit. Langsung coba Aim of Vendetta telah dikeluarkan, ultimate telah dikeluarkan, tandanya informasi telah diberikan. Ahmad, posisi yang bagus, Lele kena tapi tidak ada yang berani mendekat. Karena Ahmad dijaga oleh para pemain dari tim Alter Ego lainnya. Sedangkan tim fight 3 versus everybody. Drian is coming menuju ke arah top lane. Celiboy bersama dengan Nino bakal fokus menuju ke arah midnya. Bakal fokus menuju ke arah inhibitor di arah mid dan juga bottom lane, 40. Yap, ini serangannya terjadi dari 3 arah sekaligus, tapi Aim of Vendetta tadi berhasil untuk menarik beberapa orang sekaligus, di mana ikan hiunya juga langsung menabrak. Alecto Pane Blow di belakang memotong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx agar tidak bisa maju. Shadow kill-nya berhasil mendapatkan
mendapatkan preman land of down kali ini. Oh my god, Suns is coming. Ternyata serigala berbulu domba kali ini tidak mau terlalu birahi, memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Suns 3 versus 4. Mencoba untuk bertahan, mencoba digaruk begitu saja. Sally Boy kalau masuk akan coba dibalikan kanan, tetapi ternyata Federer strike. Kiboy hampir saja tumbang terkena Ian Kotok. Para pemain dari tim Onyx Esports, Alex Vanablo telah dikeluar untuk mengcutting minion dari 3 lane yang berbeda. Dan bahkan di sini Suns dari bola-bola dan warga, Dino menjadi pilihan. Dino mau coba digaruk dan bahkan Dino hoki 10 tahun sekali kali ini berhasil diamankan oleh seorang Nino dengan setitik darah terakhir. Pengorbanan Nino kali ini melakukan Alex Vanablo di arah tengah ternyata berhasil untuk kabur. Dan jangan lupa untuk momen game favorit kalian bareng Bang Rampli kali ini di Snack Video Profesor. Ya, dan tim fight yang barusan ini benar-benar tim fight yang menguntungkan banget bagi Alter Ego Esports. Mereka mengeluarkan banyak sekali source dari Onyx Esports tanpa adanya trade kill sama sekali. Kehilangan top inhibitor turret membuat Onyx Esports pasti akan sangat amat buyar banget untuk dari segi fokusnya. Mereka bisa terkena split push, dan kalau kita ngelihat replay yang diberikan dari Samsung Galaxy A-Series ini, tim fightnya Rasi saja yang terculik. Dan bahkan pertukaran ini banyak, ada cewek, ada Drian, itu terkena energi impact, dan bahkan Sansnya nggak mau ngambil resiko. Sansnya mengincar ke arah Nino tapi nggak bisa menumbangkan Nino Ranger, Mas. Alright, betul sekali. Menghadapi fight kembali. Ternyata Rasi lemparkan seorang cewek dari bola warga, dan bahkan PDS Reggae mengacaukan backline dari para pemain tim Onyx. Tapi ternyata di sini Sasuke tinggal diam saja. Rasi bakal menjadi tumbalnya. Dapat satu point tambahan. Boot masih coba untuk bertahan. Shadow Kill telah dikeluarkan. Buta Barsila. Bahkan Shadow Kill-nya membuat seorang Jelly Boy tersukur di depan. Jelly Boy harus pulang saat menggabung. Serigala berbulu domba mendapatkan triple kill. Looking for media untuk seorang Keyboy. Boy masih menjadi pilihan. PDS untuk menjaga perimeter. Tapi ternyata di depan sana apa? Down. Dan Peter Traction gak bisa menyelamatkan harinya. Akankah dia akan menjadi one strike push, dan flicker dikeluarkan oleh Mas Rampli. Kali di arah belakang tersisa Pai. Ini bencana. Coba lihat wave minion di bagian bawah, tapi untungnya Ji masih ada respawn yang tepat waktu dan dihilangkan sudah. Sementara di bagian tengah inner turretnya pun berhasil dihancurkan oleh Suns. Di atas wave minionnya udah masuk. Oke. Purple Vibe pun kali ini akan menjadi milik dari Roger, tapi masih sempat dilempar dong. Rasi? Punya Rasi jadinya, Gila, timingnya pas banget untuk melakukan ejector, dan bahkan damage-nya pas mendarat dari satu buah serpent purple buff-nya. Dan ini yang akan menarik karena Lord sudah hadir, artinya dengan reset seperti tadi, otomatis Onyx bakal lead dari gold-nya. Walaupun sedikit, tapi perbandingannya kali ini Alter Ego Esports tidak memegang sepenuhnya kendali dari mapnya. Dan sepertinya kita akan menyaksikan one last fight di bagian Lord yang kedua. Karena kalau seandainya ini akan dimenangkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, menurutku fight-nya bakal sangat amat unik. Karena Driannya berarti yang dari tadi udah kita lihat sulit sekali untuk ditumbangkan, bisa menjadi salah satu ancaman juga bagi Alter Ego Esports. Balik lagi, dia punya Athena Shield, dia punya Brute Force, dia punya Malefic Roar, dia punya damage. Sebagai mid laner, Drian benar-benar memunculkan banyak metode baru. Dan bahkan untuk team fight-nya Nino, ini juga harus diperhatikan karena dia bisa saja melakukan split push bareng sama Jelly Boy ketika Lord-nya lagi menjadi bait dari Alter Ego Esports. Oke, one last fight. Ternyata Shatter didapatkan. Keyboy berhasil ditumbang. Lihat itu. Itu udah bukan ikan hiu atau lumba-lumba lagi, tapi ternyata itu ikan sapu-sapu. Sedangkan para pemain dari tim Alter Ego Esports menuju ke arah Lord yang terhormat. Kali ini 4 versus 5. Bukan hal yang baik. Apakah mereka akan mencoba untuk melakukan we go together, we win together, we slay together. Tapi ternyata musuh Radiri tak ada yang menemani. Cewek di depan sana. Pedestrian dikeluarkan dan bahkan musuh tumbang. Ini bencana. 2 hilang. Ikan sapu-sapu dikeluarkan untuk menerangi jalan dari para pemain dari tim Alter Ego Esports. Dan para pemain dari tim Alter Ego Esports, mereka bakal objektif gaming. Mereka nggak mau ngambil gambling. Mereka tidak mau bertaruh kemenangan mereka dan meninggalkan puncak klasemen 40. Ya. Pastinya untuk dari kedua tim ini mereka menaruh harapan besar agar bisa mendapatkan Lord untuk bisa lagi mengganggu ataupun menerobos masuk pertahanan yang dimiliki oleh tim lawan. Tapi ingat, menaruh harapan pada seseorang adalah seni sederhana untuk menderita, dan itulah yang harus mereka pahami juga. Di saat mereka ingin mendapatkan Lord, tapi ternyata mereka tidak bisa dihadang langsung loh. Yang bikin sakit hati itu bukan harapan, bukan dia, tapi kita terlalu tinggi menaruh kebahagiaan terhadap orang lain, Pak Pulung.
Waduh, profesor. Gak siap gua. Ini Gak dia gak siap. Tapi Lordnya udah siap untuk langsung masuk dan juga menerobos ke dalam pertahanan dimiliki oleh Onyx Esports. Dimana sekarang kita lihat aja udah ada Detonas Welcome langsung menelan ke arah Rubinya. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah. Dan juga Lordnya masih bertahan, masih berdiri, masih begitu kuatnya untuk bisa memberikan sebuah kemenangan terhadap Alter Ego Esports. Dimana sekarang Pestaranya mulai terancam. Sedikit lagi MP tersisa dari masing-masing player dan juga beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports dan juga Alter Ego Esports itu sendiri. Tapi Pestaranya begitu terbuka bebas. Akankah 2-1 untuk Alter Ego Esports? Karena sekarang benar saja mereka masih mempertahankan kemenangannya. Wow. Oh my god, Alter Ego take the game. Alter Ego memuncaki klasemen. Alter Ego tidak terbantahkan.